Oke, halo semuanya. Selamat tahun baru tahun 2024. Dan ini kayaknya masih fresh-freshnya banget nih ya, karena ini tuh masih kayak awal minggu, awal tahun. Jadi kayaknya moodnya masih terlalu gitu. Oke, di sini untuk menyemangati nih tahun baru gitu kan, New Year New Me gitu kan ceritanya. Yang mana ini tuh selalu jadi kayak kalimat wajib tiap tanggal 1 Januari. Cuman ya udahlah ya, kan manusia emang bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan gitu kan. Dan gak ada salahnya untuk merencanakan sesuatu asalkan itu positif. Dan di video kali ini aku agak sedikit excited karena di tahun baru ini aku mau menyampaikan memberikan ke kalian semua mengenai rekomendasi buku-buku non-fiksi yang bisa menemani awal tahun kamu. Barangkali kamu itu lagi jenuh baca novel, atau kamu emang lagi cari buku-buku non-fiksi yang bisa kayak membawa tahun 2024 jadi lebih baik lagi. Who knows ya kan? Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke videonya. Untuk yang pertama di sini tuh ada The Psychology of Money karyanya Morgan Housel. Ini aku baca sebenarnya awal tahun lalu, tahun 2023, dan emang waktu itu kan lagi booming-boomingnya mengenai resesi di tahun 2023 gitu kan. Meskipun aku nggak terlalu yakin apakah beneran terjadi tuh inflasi dan resesi gitu kan di tahun 2023. Cuman di sini memang membawakan hal-hal yang baru, yang mana pada saat itu notabene mungkin aku masih cukup awam ya mengenai tentang keuangan dan yang berhubungan dengan akuntansi ya, bisa aku bilang. Buku ini tuh berisikan mengenai bagaimana sih pandangan kita itu terhadap uang, terus kemudian gimana cara menggunakan uang dengan bijak sesuai dengan kebutuhan tanpa menghilangkan keinginan. Ini kan jadi struggle Gen Z banget kan, kayak keinginannya tinggi tapi kebutuhannya juga tinggi gitu kan. Ini juga cocok banget buat dibaca di awal tahun kayak gini, yang mana biasanya tuh masih ada sih ya promo-promo yang bertebaran gitu. Nggak terkecuali banyak banget sih toko buku baik yang online ataupun yang offline masih memberikan promo fresh gitu, kayak awal tahun kayak wow bombastis gitu kan. Jadi ya itu aja sih. Dan ini aku rekomendasikan buat kamu yang mungkin tertarik atau mungkin yang awam terhadap dunia finance. Untuk judul yang kedua yaitu Passion, Ubah Hobi Jadi Duit karyanya Daddy Dahlan. Ini itu buat kalian yang kayaknya punya passion terhadap satu hal banget, atau mungkin sempat memberhentikan suatu passion, kayaknya ini cocok banget sih ya. Ini buku yang menurut aku cocok banget untuk mengeksplorasi minat dan juga bakat kita, atau mengembangkan minat dan bakat yang sudah ada. Dan di sini seperti yang kita tahu juga ya, kalau teknologi udah maju banget, dan dengan kemajuan teknologi ini kita bisa juga loh untuk membuat passion kita ini jadi lebih menghasilkan, alias lebih bisa kayak bercuan buat kita gitu. Jadi kayak bukan cuman yang kita geluti aja gitu, tapi dengan kita menggeluti itu kita kayak dibayar gitu ya ibaratnya. Nah, kalau sekarang yang lagi aku ikutin nih, atau yang beberapa bulan terakhir ini aku ikutin, yaitu aku dengan mengikuti berbagai macam pelatihan-pelatihan online gitu, atau mungkin apa sih namanya itu kayak course-course online gitu loh. Dan bisa kalian coba juga untuk nambahin skill atau enggak passion. Dan ini aku terinspirasi juga kan dari buku yang ini gitu. Jadi makanya kayak ini bener-bener membukakan pikiran aku banget, kayak wow, ternyata passion yang mungkin dianggap sama orang sepele itu bisa banget ngasilin uang, bahkan itu ngalahin sama orang yang pekerja tetap gitu, paham nggak sih? Ini aku nggak di-endorse sama buku ini ataupun dengan course-course yang lain, cuman kalian ya bisa banget lah ya mencari kayak semacam faktor eksternal untuk mengembangkan passion kalian. Atau di sini juga dijelasin kalau kalian nggak punya passion itu harus gimana gitu kan. Ini bakalan dijelasin pakai banget, tenang aja. Dan di sini aku masih inget ada suatu sistem di mana passion kita ini tuh bisa dikembangkan ke 3 arah yang berbeda. Jadi bisa kayak dikembangkan lebih dalam ke dunia akademik, atau enggak bisa dikembangkan lagi ke dalam skala bisnis dan yang semacamnya. Itu menurut aku pemikiran yang unik, keren, dan membukakan kita banget terhadap passion. Jadi kayak kita tuh nggak ngejudge orang juga terhadap passion yang dia punyai.
Untuk judul yang ketiga, ini tuh adalah Dunia Sophie, karyanya Jostein Gaarder. Mungkin kalian ada yang sudah baca ini tapi belum selesai, atau mungkin ada yang masih baca tapi ragu, kayak baca nggak ya. Ya, ini mungkin sedikit gambaran aja buat kamu. Ini memang basisnya adalah fiksi atau novel, tapi garis besarnya atau temanya itu adalah filsafat, di mana kita akan diajarin gimana sih sebenarnya kehidupan itu bermula, dan apa yang menyebabkan segala sesuatu itu terjadi. Mungkin kalau kamu juga pernah baca Filosofi Teras, ini tuh lebih versi yang lebih complicated-nya. Cuman karena itu adalah novel, kita jadi kayak membaca tulisan sejarah filsafat yang dikemas dengan narasi yang indah serta alur yang jelas. Kalau kalian cuman kayak baca textbook filsafat gitu kan ya, itu mungkin kalian agak bingung, agak rancu dengan timelinenya, kayak wait, ini berapa tahun sebelum Masehi? Saya nggak ngerti gitu kan. Cuman kalau dalam buku yang ini, karena itu layoutnya adalah novel, authornya itu adalah novel, jadi ini tuh ada struktur yang lebih jelas gitu, ada alur, ada timeline yang lebih jelas. Jadi kayak kita juga bisa bermain-main dengan pikiran, apalagi kalau novel itu kan memang mengembangkan gimana kita berimajinasi kan. Jadi itu sih yang aku suka dari buku atau dari novel yang ini. Dan selain itu, kalian juga bakalan nemuin unsur yang entertaining di dalam sini, karena ini adalah novel. Buku yang keempat yaitu Strawberry Generation, karyanya Renaud Casali. Ini kayaknya bakalan sedikit menyinggung masalah Gen Z yang oleh penulisnya itu disebut sebagai generasi strawberry. Jadi, apa tuh generasi strawberry gitu kan? Mungkin kalian bertanya-tanya gitu. Jadi kamu bisa baca sendiri di bukunya mengenai penjelasan lebih lengkap mengenai generasi strawberry. Cuman memang di sini itu lebih ditekankan untuk para Gen Z mungkin kali lah ya. Karena buku ini tuh menjelaskan bagaimana mekanisme pemikiran pada generasi Gen Z ini, dan penulis juga akan memberikan arahan dalam bentuk pemberdayaan sumber daya manusia lewat pendidikan. Mungkin karena tulisannya ini emang cukup dikenal sebagai akademis ya si penulisnya ini. Jadi isi di dalam bukunya ini juga daging banget, yang memang arahnya itu ke arah pendidikan. Buat aku ini cocok banget sih ya, karena aku tuh sebenarnya emang tertarik dengan buku-buku yang membahas tentang pendidikan, atau mungkin penulisnya memang akademisi yang semacamnya. Jadi buat kamu yang punya ketertarikan ke dunia pendidikan, boleh banget dicobain untuk baca Strawberry Generation ini. Dan aku waktu itu bacanya di Google Play Books, dan kalau buku fisik aku kurang tahu ya apakah masih ada yang jual di toko buku atau enggak. Cuman kamu bisa coba cek di Google Play Books, barangkali kamu dapetin dengan harga yang mirip. Oke, ini adalah judul yang terakhir yang ada di video kali ini, yaitu Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa, karyanya Alfi Syahrin. Ini tuh lebih mengarah ke self-love, jadi mungkin tahun 2023 ini ya, kalau aku lihat-lihat banyak orang-orang yang mengalami struggle gitu kan, banyak orang-orang yang mengalami hal-hal yang berat. Mungkin kamu bisa mencoba mengapresiasi diri kamu dengan membaca judul yang satu ini. Dan di sini selain self-love juga ada unsur self-help, di mana menyajikan narasi-narasi seputar kehidupan itu sendiri. Atau mungkin kalau di bahasa zaman sekarang itu kita menyebutnya overthinking ya. Nah, buku ini juga akan ngebahas tuh hal-hal gimana sih cara kita itu untuk deal dengan overthinking. Dan juga penulis itu memberikan statement bahwa overthinking karena jati diri kita bukanlah hal yang dilarang, selagi kita tahu langkah apa yang mau kita ambil ke depannya. Jadi overthinking itu bukan sesuatu yang aib gitu, bukan ya. Cuman terlarut-larut dalam overthinking tanpa kita mikir plan selanjutnya, itulah yang merugikan kita juga gitu. Jadi ini aku waktu itu mengebaca buku ini pas banget waktu lagi down-downnya. Jadi makanya membaca buku ini memberikan aku insight baru, kayak oke, kamu boleh kok untuk sedih, cuman kamu tetap harus untuk bangkit. Oke, itu tadi adalah 5 buku non-fiksi yang bisa aku rekomendasikan ke kamu untuk bacaan di awal tahun. Mungkin kamu punya judul lain yang lebih menarik daripada yang aku bahas di video kali ini, boleh banget ditulis di kolom komentar. Aku mau mengucapkan terima kasih buat yang sudah nonton sampai sini, dan kita akan ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Dadah!